Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 Mei 2025. Tema renungan saat dulu kita dengan judul Berpikir Proporsional. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri dengan ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar hidup untuk berpikir secara benar, berpikir secara proporsional. Apa yang menjadi bagian pikiran kami dan apa yang menjadi bagian rencana dan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berpikir secara proporsional? Kalau proporsional berarti ada bagian yang kita harus pikirkan, ada bagian yang tidak perlu kita pikirkan. Mengapa perlu ada dua bagian? Yaitu bagian yang perlu kita pikirkan, ada bagian yang tidak perlu kita pikirkan. Bukankah kalau berpikir segala sesuatu dipikirkan seluruhnya, bukankah itu lebih baik? Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalau kita melihat dari bagian firman Allah ini kemudian ada sangkut pautnya dengan iman. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kalau kita terjemahkan apa yang dimaksud dengan berpikir dengan pikiran yang lebih tinggi. Yaitu melewati iman. Berpikir sampai kemudian mengandalkan pikiran sendiri. Sampai tidak mempercayai Allah. Tentu Tuhan memberikan otak akal budi kepada kita untuk digunakan secara maksimal. Tetapi akal budi dan pikiran kita bukanlah sumber segala-galanya. Akal budi dan pikiran kita punya keterbatasan. Kalau kita belajar tentang berbagai macam penemuan-penemuan oleh ilmuwan, oleh orang-orang terpandai, orang-orang tercerdas di zaman terdahulu, sekarang dan yang akan datang, tetap mereka hanya bisa membuka rahasia-rahasia, misteri-misteri dari alam semesta ini, keajaiban-keajaiban dari alam semesta yang sedemikian luas. Kecerdasan manusia yang dianggap sebagai sudah sangat tinggi hanya bisa menjelaskan, kemudian memahami sebagian misteri tentang keberadaan Allah, kebenaran Allah, keagungan Allah, kebesaran alam semesta, hanya sebagian kecil dari jumlah besar yang sangat luar biasa. Itu yang dikatakan, kalaupun kita berpikir dengan pikiran yang lebih tinggi, kita tidak pernah akan bisa memahami. Karena manusia setinggi-tingginya berpikir, pikirannya berada di dalam keterbatasan dan tidak akan sanggup menembus keterbatasan tersebut. Artinya, pikiran manusia punya keterbatasan di atas dan di luar pikiran yang kita tidak sanggup melakukan. Di sanalah yang disebut dengan iman, di sanalah yang disebut dengan kebersandaran kepada Allah yang Maha Kuasa, mempercayai Allah sebagai sumber pengetahuan, sumber kecerdasan, sumber akal budi, sumber hikmat, segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Apa pelajaran yang kita dapatkan di dalam berpikir proporsional? Sewaktu kita menyadari bahwa Tuhan memberikan anugerah, kita punya kemampuan berpikir, akal budi, tapi juga kita menyadari ada keterbatasan akal budi kita. Pada saat kita menggunakan akal budi kita, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan anugerah, kita punya kemampuan berpikir. Namun tatkala kita melihat keterbatasan berpikir, kita akan datang kepada Allah, oh Tuhan terlalu bodoh aku. Dan itu banyak sekali disebutkan oleh orang-orang cerdas cendekiawan bahwa tatkala aku belajar lebih banyak, lebih tahu, lebih tinggi, lebih dalam, ternyata lebih banyak yang aku tidak ketahui. Itulah sebuah realita. Artinya manusia terbatas. Biarlah kita menjadi orang yang terus rendah hati. Dan kalau kita punya kemampuan mencapai berpikir secara luar biasa, kita tidak menganggap bahwa sumber kemampuan kita berpikir adalah sumber pengetahuan, bahkan dijadikan standar satu-satunya. Bahkan Tuhan pun harus mengikuti standar berpikir kita. Apa bagian daripada implikasi orang yang terlalu tinggi berpikir? Biasanya dia akan merasa dirinya sebagai orang paling benar, orang paling pandai, orang paling mengerti, orang paling berhikmat, orang paling segala-galanya. Itu yang disebut dengan berpikir dengan pikiran yang lebih tinggi daripada yang seharusnya.
Tetapi firman Tuhan berkata, biarlah kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita belajar menguasai di pikiran kita. Kita jangan menjadi orang yang bodoh, kemudian tidak mau belajar, tidak menggunakan pikiran dan akal kita secara maksimal. Itu wajib dan harus dilakukan. Belajar sebanyak mungkin, membaca buku sebanyak mungkin, kemudian mengetahui banyak keilmuan sebanyak mungkin. Tetapi kita harus tahu bahwa sumber pengetahuan yang tertinggi, yang tersempurna, yang termulia, yang teragung hanyalah Allah, dan kita tetap sepandai-pandainya kita di hadapan Allah dibandingkan dengan pengetahuan dan hikmat Allah, betapa kecil dan minimnya kita sehingga kita boleh mengatakan terlalu bodoh. Semakin aku belajar, aku semakin merasakan terlalu bodoh aku. Dengan demikian kita punya kerendah hatian. Sahabat seperjalanan, dengan cara berpikir proporsional, kita akan menjadi orang yang menjalankan kehidupan dengan benar. Kita tahu dengan jelas tatkala kita belajar banyak hal, kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Tetapi kita pun bukan berarti tatkala berpikir proporsional, lalu kita tidak menggunakan akal budi kita. Tuhan meminta kita menggunakan akal budi kita. Bahkan di dalam doa, engkau harus berdoa dengan akal budi. Engkau pun harus berdoa dengan rohmu yang sudah katakanlah sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, roh yang sudah dikuduskan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang, kalau kita mungkin tidak sepandai orang lain, tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri. Tetapi kalau kita merasa menjadi orang yang sedemikian pandai, apalagi kemudian kita memiliki banyak gelar, jangan merasa cerdas sebagai cendekiawan, lalu semua orang harus menghormati engkau. Lalu setiap penemuan-penemuan, pikiran-pikiran yang engkau utarakan sebagai dasar dan patokan kebenaran, sehingga secara tidak sadar kita sedang menggeser Allah sebagai sumber segala sesuatu. Sahabat seperjalanan, pada titik ini, biarlah kita hidup menjadi orang yang menggunakan seluruh kecerdasan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita semaksimal mungkin. Tapi kita menjaga hati, menjadi orang yang terus rendah hati. Ya Tuhan, terlalu banyak aku belajar, maka semakin aku tahu terlalu banyak yang aku tidak tahu. Semakin aku belajar, semakin aku menguasai. Ternyata aku hanya tahu sebagian kecil dari alam semesta yang sedemikian luas. Biarlah kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku menjadi orang yang terus rendah hati di hadapan Engkau. Setiap aku belajar menemukan segala sesuatu, aku melihat keagungan Allah. Setiap aku menguasai satu hal, aku melihat kebesaran Allah. Betapa luasnya alam semesta, betapa luasnya pengetahuan Allah, betapa kayanya kecerdasan yang Allah miliki. Biarlah aku menjadi orang cerdas, tapi aku juga menjadi orang yang rendah hati, hidup sesuai dengan jalan daripada Tuhan. Jauhkan daripadaku arogan, kesombongan, hidup merasa paling benar, harus menjadi patokan. Setiap orang lain harus berpatok kepada pikiranku. Jauhkan seluruh dosa-dosa itu dari hadapan aku, Tuhan. Biar sahabat seperjalanan kita memiliki hati yang terus rendah hati di hadapan Tuhan, terus belajar menjadi lebih baik, tetapi belajar menghargai. Setiap kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya hanya orang-orang bodoh yang tahu sedikit. Orang-orang yang tidak tahu banyak, jangan merasa sebagai orang yang pandai lalu merasa melebihi dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biar kami berpikir proporsional, kami memikirkan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran Allah dan tidak merasa lebih pandai dari siapapun. Hamba berdoa sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Berpikirlah secara proporsional. Amin.